Ya, bersama kita juga telah hadir Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Ari Budiman. Selamat siang, Pak Ari. Selamat siang, Mbak Aris. Sebelum kita melanjutkan dialog dengan Pak Ari, ini saya mau kembali lagi ke Pak Rikwanto. Pak Rikwanto, untuk penegasan saja, jadi sejauh ini tersangka yang sudah ditetapkan adalah siapa, Pak Rikwanto? Yang jelas dari kasus penemuan ini ya, ini 2 orang itu ya yang kita tetap mustahil dan sedang kita cari pelakunya. Oke. Untuk kita periksa dari manajemen di levelnya. Oke. Nah, Pak Rikwanto, untuk Jiki Faigomerung ini, anggota kepolisian Resor Minahasa Selatan yang ada di Jakarta, dia berada di Jakarta ini untuk tugas atau bukan, Pak Rikwanto? Mereka itu sedang tugas belajar ya di daerah Bogor, di Mendung. Setelah pembukaan masih ada dikasih tenggang waktu 4 hari sambil guru yang lain datang dari berbagai daerah. Ya, dia agak libur ya, 3-4 hari. Liburannya masing-masing kembali ataupun menuju tempat yang mereka sukai, termasuk juga ke tempat diskotik ini ya. Nah, itu memang nggak boleh, tapi memang sudah terjadi, mau diapakan lagi, sudah menjadi masalah. Nah, itu ya kehadiran mereka di Jakarta seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Pak Ari. Pak Ari, untuk penutupan stadium ini alasannya karena masalah temuan kasus narkoba ini saja, rekomendasi dari kepolisian, atau memang sebelumnya ada mungkin permasalahan perizinan sebelumnya, atau seperti apa, Pak Ari? Iya, kalau kita berbicara narkoba itu kan musuh dunia ya, musuh kita semua lah, musuh saya, musuh Mbak Awes, musuhnya Pak Adrian juga. Dan ada komitmen bahwa tempat hiburan itu harus steril dari narkoba. Nah, komitmen itu kan seiring dengan dinamika perkembangan itu terus diperbaharui. Dan kira-kira 3 bulan yang lalu kami dengan pihak Polda Metro Jaya sudah punya komitmen yang lebih tegas lagi lah ya, bahwa apabila terdapat tempat-tempat hiburan yang mereka tidak hanya pelanggannya mengkonsumsi, tapi ada peredaran di dalamnya. Ini tentu kan kami mengindikasikan bahwa ada kelalaian dari pihak manajemen untuk melakukan pengawasan internal. Karena kan ini harus menjadi aksi kolektif. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk tentu saja si pengelola. Jadi kalau 2 kali izinnya dicabut, jadi jelas lah stadium udah 2 kali lah, bahkan mungkin beberapa kali ya, walaupun tentu saja atas kasus terakhir ini kan sangat signifikan temuannya, kemudian juga ada korban ya, walaupun korbannya nggak di tempat gitu ya, di rumah sakit. Jadi seperti itu. Oke, Pak Adrian, dari Asosiasi Tempat Hiburan Malam, bagaimana tanggapannya saat ini stadium salah satu tempat hiburan malam yang besar sekali di Jakarta akhirnya izinnya dicabut? Iya, saya setuju dengan tindakan itu. Tetapi semestinya kita melihatnya secara menyeluruh ya, supaya tidak tambah sulam aja. Saya katakan tadi bahwa narkoba ini hukumnya kurang cos. Udah efek jerahnya kurang begitu, Pak? Udah diponis 10 tahun baru dieksekusi orang, lupa orang semua orang. Di penjara juga mereka masih bisa main. Masih bisa main. Jadi kesempatan yang tidak boleh terjadi. Kalau memang bisa kalau sekarang kita punya KPK, kenapa narkoba kita tidak bangun sendiri untuk memperpendek umurnya hukum itu? 3 bulan. 3 bulan sudah selesai urusan, ponis hukuman mati dan terbuka. Saya kira itu akan lebih bagus. Saya pusing menghadapi tiap hari ada obat-obat terlarang, sementara hukum begini, seperti apa ya? Oke, Pak Rikwanto mungkin mau menanggapi ini. Menurut Pak Adrian, hukumnya harus diperbaiki supaya efek jerahnya lebih kuat seperti itu. Halo, Pak Rikwanto? Ya. Ya, Pak Rikwanto mungkin mau menanggapi ini. Menurut Pak Adrian dari Ketua Asosiasi Tempat Hiburan Malam, mungkin hukumnya harus diperberat lagi untuk para pengedar narkoba dan juga pengguna narkoba. Diulangi Pak terakhir. Tanggapan Anda terhadap masukan dari Pak Adrian ini, statementnya mengatakan bahwa mungkin lebih baik hukumnya ditegakkan lagi supaya efek jerahnya lebih kuat terhadap pengedar narkoba dan juga pengguna narkoba, Pak Rikwanto. Ya. Agak putus sedikit. Halo? Ya. Pak Rikwanto? Lagi Pak. Maaf. Ya, lagi. Iya, tadi Pak Adrian di sini mengatakan mungkin hukumnya harus dipertegas kembali seperti itu supaya efek jerahnya lebih kuat sehingga pengedar narkoba dan juga pengguna narkoba ini jera seperti itu, Pak Rikwanto. Ya, begini ya. Masalahnya
mereka-mereka yang berkunjung ke tempat hiburan itu dalam benak mereka pada umumnya sudah ada mapping di tempat hiburan itu ada 3 hal yang biasa. Pertama narkoba, yang kedua miras, yang ketiga wanita. Wanita itu maksudnya striptease ya. Nah, mereka yang mau mencari hiburan salah satu di antaranya menanyakan tentang itu. Untuk narkoba mungkin tidak menanyakan kepada pihak manajemen atau pengelola, tapi yang mereka punya hubungan sendiri, pengedar-pengedar dari luar dan lain-lain. Khusus narkoba ini, ya, ini kita harapkan betul kata Pak Ari tadi, bagaimana tempat hiburan bebas dari narkoba. Ya caranya semua pihak, ya security, ya polisi, ya pengelola, tiap level manajemen itu sama sekali bersih dari narkoba dan juga memerangi narkoba. Caranya ya dari sejak awal itu sudah dilakukan pemeriksaan. Ada indikasi mencurigakan, lapor ke kepolisian, sama-sama menyelidiki dan sama-sama menangkap kalau perlu. Ya, jangan beri kesempatan kepada mereka. Ada orang teller ditanya, kamu teller apa ini? Kalau perlu panggil polisi, periksa di tempat, segala macam. Ya, itu yang kita harapkan ketegasan. Ya, walaupun ini mempengaruhi dari pemasukan buat hiburan mungkin ya, orang curigai betul dan lain-lain. Ya. Tapi memang kalau untuk hilangkan narkoba ya seperti itu. Oke, baik. Pak Rikwanto, tahan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan dialog ini setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Siang.